Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang NFA imove dan NFA tanpa imove. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya yaitu Sahrul Ramadan. NIM saya 8020180076. Kelas 03 PT5. Mata kuliah automata. Baik, langsung saja. Di sini ada beberapa langkah-langkah untuk menyelesaikannya. Yang pertama yaitu buat tabel transisi, yang kedua tentukan imove, yang ketiga tentukan closure atau kumpulan state-state yang dapat dicapai dari suatu state tanpa membaca nilai input. Yang keempat, tentukan transisi inverse. Nah, di sini ini ada namanya transisi ya, teman-teman. Saya perbesar. Nah, di sini namanya lambang transisi. Oke. Dan ini yang koma di atas ini namanya inverse. Rumusnya yaitu transisi inverse dalam kurung state input sama dengan imove closure, terus transisi dalam kurung lagi, buka kurung, closure, kemudian dalam kurung state, input. Tabel yang kelima, yang kelima buat tabel transisi inverse. Yang keenam, diagram NFA tanpa imove. Oke, langsung saja. Di sini saya akan membacakan perintah tugasnya, yaitu yang pertama, buatlah video penjelasan atau penyelesaian soal di bawah ini. Jadi di sini saya sudah ada soal UTS. Soalnya yaitu lakukan proses ekivalensi NFA imove ke NFA tanpa imove. Diagram di bawah ini bisa kita lihat. Nah, di sini ada diagramnya. Oke, teman-teman, bisa kita lihat di sini ada diagram, ada yang tanpa imove, misalnya NFA tanpa imove dan NFA imove. Contohnya di sini yang tanpa imove yaitu Q1 ke Q2 itu tanpa imove dan Q1 ke Q4 itu tanpa imove. Kemudian yang ada imove Q3 ke Q4 juga tanpa imove. Untuk Q2 yang Q2 ke Q3 ada imove-nya di sini bisa terlihat, dan Q2 ke Q4 ada imove-nya juga. Langsung saja kita lihat tugas kita tadi. Yang pertama yaitu buat tabel transisi. Nah, oke, cara buatnya gimana? Kita lihat transisi ada 4, yaitu Q1, Q2, Q3, Q4. Nah, bisa kita lihat Q1 kita input nilainya di tabel kolom A, Q1 ke Q2. Kolomnya yaitu Q1 ke Q2 yang A. Kemudian yang B Q4. Nah, 1 ke Q4. Kemudian yang Q2 yang A-nya ada yang ke Q4. Yang A-nya ya, kolom A ada Q2 ke Q4. Kemudian yang B ada Q2-nya ke Q3 dan ke Q4. Jadi ditulis Q3 ke Q4. Kemudian Q3 bisa kita lihat Q3-nya yang kolom A berarti isinya Q4. Sini kita lihat Q4. Dan B-nya tidak ada, maka himpunan hampa. Begitu pula yang Q4, di sini Q4 tidak ada tunjukannya,
maka kita isi kolom A dan kolom B jadinya himpunan hampa. Oke, untuk perintah selanjutnya yaitu tentukan imove. Nah, bisa kita lihat di sini cara menentukannya. Kita cukup melihat di sini ada lambang I. Berarti dari Q2 ke Q3 tanpa melihat input dapat berpindah ke Q3. Begitu pula yang Q2 ke Q4. Dari Q2 tanpa membaca input dapat berpindah ke Q4. Di sini ada lambangnya. Oke. Untuk selanjutnya yaitu menentukan tentukan closure untuk setiap state. Selanjutnya kita akan menentukan closure untuk setiap state. Pengertiannya bisa kita lihat lagi. Nah, di sini kumpulan state-state yang dapat dicapai dari suatu state tanpa membaca nilai input. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat closure Q1. Tulis dulu closure Q1, Q2, Q3, Q4. Kenapa di sini ada 4? Karena di sini ada 4. Q1, Q2, Q3, Q4. Baik. Nah, di sini bisa kita lihat Q1 itu berdiri sendiri, tidak ada closure-nya. Maka kita tulis Q1 sama dengan Q1. Kemudian closure Q2 kita lihat lagi di sini. Nah, di sini Q2 memiliki closure ke Q3. Maka Q2 kita tulis sama dengan Q2 closure Q3. Kemudian kita lihat lagi. Q2 ini ada closure lagi, yaitu ke Q4. Maka kita tulis lagi Q2 closure Q4. Nah, kemudian untuk Q3 karena dia berdiri sendiri, tidak closure-nya, maka kita tulis Q3 sama dengan Q3. Begitu pula yang Q4. Q4 berdiri sendiri, tidak ada closure-nya. Maka kita tulis Q4 sama dengan Q4. Kemudian yang selanjutnya yaitu fungsi transisi hasil dari pengubahan NFA ke NFA imove ke NFA tanpa imove. Oke. Bisa kita lihat di sini. Kita lihat dulu rumusnya tadi. Nah, di sini rumusnya yaitu transisi inverse state input sama dengan closure, kemudian transisi, kemudian closure state input. Maka kita lihat transisi inverse Q1 A sama dengan closure transisi closure Q1 A. Kita turunkan closure-nya, kemudian closure menjadi, kita lihat closure Q1 A, closure Q1 A, closure Q1 A, yaitu Q2. Maka kita tulis di sini Q2. Nah, kemudian closure Q2. Closure Q2 di sini kita lihat closure Q2 yaitu Q2 closure Q3. Kita pindahkan. Kemudian Q2 closure Q4. Kita pindahkan juga ke sini. Inilah hasilnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu transisi inverse Q1 B sama dengan closure transisi closure Q1 B transisi closure Q1 B yaitu Q4. Maka
Maka kita tulis di sini Q4. E klausur Q4 yaitu E klausur sama dengan Q4 sama dengan Q4. Maka kita tulis Q4. Oke, yang selanjutnya yaitu ada transisi inverse Q2, A. Nah, di sini kita lihat E klausur transisi E klausur Q2A. Maka kita lihat di sini. Nah, yang kita turunkan pertama yaitu E klausur Q2. E klausur Q2 di sini ada dalam kurung Q2, Q3, dalam kurung Q2, Q4. Maka kita tulis E klausurnya yaitu Q2, Q3, terus Q2, Q4. Setelah itu kita lihat transisi Q4, transisi Q2, Q3, Q2, Q4 A. Nah, yang ini berarti Q2 A arti Q4, Q3 A yaitu Q4 juga. Terus yang Q2 A kita lihat lagi yaitu Q4. Terus kemudian Q4 A yaitu himpunan 0 atau kosong. Kalau ini telah selesai, maka kita turunkan. Karena ini sama, kita turunkan saja ke bawah. Ini juga turunkan ke bawah. Jadi E klausur Q4 E klausur Q4 yaitu E klausur Q4 di sini sama dengan Q4. Maka kita turunkan saja satu ini. E klausur Q4 sama dengan Q4. Oke, yang selanjutnya yaitu transisi inverse Q2B. E klausur transisi E klausur Q2B. Kita lihat, kita rubah dulu yang E klausur Q2B. E klausur Q2B. E klausur Q2. E klausur Q2 tadi yaitu sama dengan Q2, Q3, Q2, Q4. Maka kita tulis lagi Q2, Q3, Q2, Q4. Turun jadi seperti ini. B-nya kita turunkan juga. Nah, di sini itu kembali lagi transisi Q2, Q3, Q2, Q4. Tapi yang B, transisi yang B. Tabelnya di sini transisi yang B. Q2 yang B yaitu Q3 sama dengan Q4. Kemudian Q3 transisi B himpunan kosong. Maka kita tidak usah tulis, nggak apa-apa. Kalau teman-teman mau tulis, nggak apa-apa juga. Kemudian yaitu himpunan Q2 lagi. Himpunan Q2 yang B yaitu sama Q3, Q4. Tulis Q3, Q4. Dan himpunan transisi yang Q4 yaitu yang B. Kolom B. Himpunan kosong. Maka kita turunkan seperti ini jadinya. Kita tulis sama dengan E klausur transisi Q3, Q4, Q3, Q4. Karena ini sama hasilnya, maka kita turun satu saja. Ini sama Q2, turun ke bawah. Jadi Q3, Q3 kita turunkan saja satu saja, dan Q4 kita turunkan satu saja. Turunkan satu saja. Terus E klausur Q3, kita lihat E klausur Q3 yaitu sama dengan Q3, dan begitu pula dengan E klausur Q4, maka sama dengan Q4. Maka saya tulis E klausur Q3, Q4. Oke. Yang selanjutnya yaitu transisi inverse Q3. Transisi inverse Q3, E klausur, transisi E klausur Q3A. Kita lihat dulu. E klausur Q3 sama seperti tadi. E klausur Q3 sama dengan 3. Maka kita tulis sama dengan 3. Oh, mohon maaf. E klausur E3A. E klausur ketiganya yaitu 3. Nah, setelah itu transisi 3. Lihat di sini, transisi 3 yaitu bagian A-nya yaitu Q4. Bisa ditulis. Mohon maaf. Nah, di sini bisa kita tulis seperti yang di atas. Seperti ini, ya. Kalau seandainya teman-teman masih kebingungan, gitu ya kan. Kita tadi yang diturunkan yaitu yang ini. E klausur Q3. Kita lihat E klausur Q3 sama dengan
sama dengan Q3. Sama dengan Q3 ya. Q3, A. Jadi kita lihat transisi Q3A. Q3A itu Q4. Kita tulis E closure Q4. E closure Q4 hasilnya yaitu Q4. Nah, seperti itu. Tadi itu dikarenakan ya bergampangnya penulisannya. Sama dengan ini lagi. Transisi inverse Q3B yaitu E closure transisi E closure Q3B. Kita lihat E closure dulu. E closure tadi sama dan ke atas E closure Q3 yaitu Q3. Setelah itu kita lihat transisinya. Transisi Q3B. Yang ini yang B. Beda bingung ya. Transisi Q3B itu himpunan kosong. Maka kita tulis di sini himpunan kosong. Closure himpunan kosong ya hasilnya tetap himpunan kosong. Kemudian transisi Q4A kita tulis sama dengan closure transisi closure Q4A. Nah, di sini closure Q4A bisa kita lihat closure Q4A. closure dulu Q4. Itu sama dengan Q4. Maka kita tulis di sini harusnya di bawah nih Q4 juga. Setelah Q4 kita transisi ke A. Kita lihat transisi kolom A yaitu himpunan kosong. Jadi turun ke bawah jadinya closure himpunan kosong maka sama dengan himpunan kosong. Kemudian yang transisi inverse Q4, B sama dengan closure transisi closure Q4. Nah, di sini closure Q4 kita lihat closure Q4 yaitu Q4. Tapi bagian A, maksudnya di sini transisi A, kolom A. Di closure Q4 sebenarnya yang kolom A yaitu hasilnya yaitu himpunan kosong. Himpunan kosong ini kita ke bawah kan, jadinya closure himpunan kosong sama dengan ya tetap kok himpunan kosong. Kemudian begitu pula dengan transisi inverse Q4, B sama dengan closure transisi closure Q4B. Nah, mungkin di sini teman-teman bisa langsung tebak closure yaitu Q4. Q4 sama dengan Q4. Tadi Q4 yang B, Q4 transisi B. Itu tetap himpunan kosong. Maka di sini langsung kita tulis. Biar nggak panjang lebar karena udah paham. Closure himpunan kosong sama dengan iya himpunan kosong. Kemudian yang selanjutnya yaitu tabel transisi inverse. Dari mana dapatnya? Ya dari sini tadi, tabel transisi inverse kita buat tabel transisi inverse ini. Nah, yang pertama hasilnya Q2. Ini ingat ya. Transisi inverse Q1, A, kolom A. Berarti hasilnya yaitu Q2, Q3, Q2, Q4. Q2 kita tulis satu saja, jadi berarti cuma Q2, Q3, Q4. Kita tulis yaitu Q2, Q3, Q4. Dan untuk yang transisi Q1B. Nah, gitu cara bacanya. Transisi inverse Q1B yaitu Q4. Kita tulis Q4. Kemudian sama ini yang Q2 ini. Kita lihat Q2A. Jadi Q2 mohon maaf, transisi inverse Q2 kolom A. Kolom A yaitu Q4. Maka Q2 kolom A isinya Q4. Kita lihat yang Q2B di sini yaitu isinya Q3 sama Q4. Maka kolom Q2B yaitu Q3 dan Q4. Kemudian transisi Q3. Transisi Q3 yaitu kita lihat lagi Q3A yaitu Q4. Sini Q3B yaitu transisi himpunan kosong. Kita tulis Q3 yang A-nya itu Q4, yang B itu himpunan kosong. Kemudian untuk Q4A yaitu tadi hasilnya himpunan kosong, Q4B juga himpunan kosong. Maka kita tulis di sini yaitu Q4 yang A, kolom A himpunan kosong, kolom B himpunan kosong juga.
Nah, yang selanjutnya yaitu diagram NFA tanpa imove. Kalau tadi NFA imove, sekarang NFA tanpa imove. Nah, kita tadi sebenarnya ngambil dari sini ya, tabel transisi inverse yang ini. Nah, coba kita lihat di sini ya. Di sini transisi Q1, Q2, Q3, Q4. Ada 4 transisi, yaitu Q1, Q2, Q4. Yang A, Q2, Q3, Q4. Yang A, Q2, Q3, Q4. Berarti Q2, Q1 ini yang A, Q2. Yang A, Q3. Yang A, Q4. Terus yang B, Q4. Q1 ini Q4. Di sini lihatnya ada B. Begitu pula Q2. Q2 kita lihat Q4. A ada, kemudian Q3 dan Q4. Q3 dan Q4 sama ya. Kemudian yang Q3 yaitu ke Q4 yang A, yang B-nya himpunan kosong, maka tidak ada lagi yang B. Kemudian yang Q4 berdiri sendiri, himpunan kosong tidak ada. Nah, itulah dari saya, kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.